warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi aritmatika sosial dengan subtema diskon dan rabat. Perhatikan ilustrasi berikut. Faruk membeli mie instan di toko Nikimura. Harga satu buah mie adalah Rp2.600. Ternyata toko tersebut memberikan kebijakan jika membeli satu karton yang berisi 40 buah, toko akan memberi potongan harga sebesar Rp8.500. Nah, jika Faruk membeli 4 karton mie instan, berapa uang yang harus dibayarkan Faruk? Nah, masalah di atas itu merupakan salah satu contoh peristiwa jual beli di suatu barang, baik di pasar, toko, swalayan, atau tempat lainnya. Nah, pada kegiatan jual beli tersebut, itu terdapat harga pembeliannya, harga penjualan, serta besarnya potongan harga. Potongan harga ini, kalau kita tahu, ada yang berbentuk dalam nominal seperti dalam contoh tadi yang disebutkan mendapatkan potongan sebesar Rp8.500. Tetapi, kita kadang menjumpainya juga bukan dalam bentuk nominal, tetapi dalam bentuk persentase. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan pengertian diskon dan rabat, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diskon dan rabat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah potongan harga. Nah, potongan harga sendiri itu sebetulnya ada yang dinamakan rabat dan ada yang dinamakan dengan diskon. Diskon itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual pada pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Dan diskon itu diberikan pada saat pembeliannya dalam jumlah yang sedikit atau mungkin hanya satu barang saja. Selain itu, diskon juga diberikan oleh penjual kepada pembeli pada saat-saat tertentu saja untuk menarik minat para pembeli. Sedangkan rabat itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang membeli barang atau produk dalam jumlah yang banyak. Nah, mari sekarang kita perhatikan contoh-contohnya. Contoh yang pertama, Bu Andin akan membeli pakaian di Mega Department Store. Setelah melihat berbagai model baju, akhirnya ia memutuskan untuk membeli sebuah baju yang harganya Rp340.000. Ternyata, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Mega Department Store memberikan diskon pada pembeli wanita dan khusus untuk produk merek-merek tertentu saja. Jika Bu Andin membeli baju yang ada tulisan diskon 50%, berapakah uang yang harus dibayarkan di kasir? Nah, dari permasalahan tersebut, kita tahu bahwa harga awalnya adalah Rp340.000 dan diberikan diskon sebesar 50%. Nah, diskon 50% ini artinya adalah ada potongan harga sebesar 50% dari harga awal. Berarti bisa kita hitung sama dengan 50/100 dikalikan Rp340.000 sama dengan Rp170.000. Nah, berarti untuk pembayarannya adalah harga awal dikurangi diskon, berarti Rp340.000 dikurangi Rp170.000 sama dengan Rp170.000. Jadi pembayaran baju tersebut adalah Rp170.000. Nah, mari kita sekarang melanjutkan ke contoh yang kedua. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Aldi Mall memberikan banyak diskon pada produk-produk yang dijualnya. Nah, memanfaatkan kesempatan itu, Naya membeli sebuah baju yang ada tulisan diskon 40% ditambah 20%. Pertanyaannya, jika harga yang tertera pada label baju adalah Rp300.000, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Naya? Kemudian pertanyaan yang kedua, samakah artinya diskon 40% ditambah 20% dengan diskon 60%? Nah, mari sekarang kita bahas bersama-sama.
Dari permasalahan tersebut, kita tahu ada diskon 40% ditambah 20%. Artinya adalah terjadi 2 kali diskon. Pertama diskon 40%, kemudian dilakukan diskon lagi sebesar 20%. Diketahui juga bahwa harga awalnya adalah Rp300.000. Diskon yang pertama 40%, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh 40% kali 300.000 adalah Rp120.000. Sehingga untuk harga pembayaran pertama adalah 300.000 dikurangi 120.000 sama dengan 180.000. Setelah itu kemudian dilakukan diskon lagi sebesar 20% untuk diskon yang kedua ya. Jadi dilakukan perhitungan hasilnya adalah 20/100 kali 180.000 sama dengan 36.000. Sehingga untuk pembayaran yang kedua adalah 180.000 dikurangi 36.000 sama dengan 144.000. Jadi Naya harus membayar Rp144.000. Mari sekarang kita melanjutkan ke permasalahan yang B, di mana pertanyaannya adalah apakah diskon 40% ditambah 20% itu sama besarnya dengan diskon 60%. Nah, mari sekarang kita tunjukkan. Harga awal adalah Rp300.000. Diskon 60% artinya adalah ada potongan harga sebesar 60% dari harga awal. Arti 60/100 dikalikan 300.000 sama dengan 180.000. Jadi pembayarannya adalah harga awal dikurangi diskon, berarti sama dengan 300.000 dikurangi 180.000 sama dengan 120.000. Jadi diskon 40% ditambah 20% ternyata hasilnya tidak sama dengan diskon 60%. Contoh yang ketiga. Sebuah penerbit menitipkan 100 buku seharga Rp3 juta pada sebuah toko. Untuk setiap 10 buku yang terjual, penerbit akan memberikan rabat sebesar Rp50.000. Karena suatu hal, toko itu hanya dapat menjual 50 buku. Pertanyaannya, berapa rabat yang diperoleh toko itu? Kemudian juga berapa uang yang harus diserahkan toko pada penerbit? Dan bagaimana dengan sisa buku yang tidak terjual? Dari permasalahan itu, kita tahu bahwa jumlah buku yang tersedia adalah 100, kemudian rabat untuk setiap 10 buku yang terjual itu adalah 50.000. Nah, ternyata jumlah buku yang terjual adalah 50, maka rabat untuk 50 buku adalah 50.000 dikalikan 50 sama dengan 250.000. Kemudian uang yang diserahkan pada penerbit berarti adalah 50/100 dikalikan 3 juta dikurangi dengan rabat yang diterima oleh toko itu. Sama dengan setengah kali 3 juta dikurangi 250.000 sama dengan 1.250.000. Sehingga sisa buku yang terjual itu dapat dikembalikan lagi pada penerbit. Nah, dari sini sebetulnya apa yang dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya antara diskon dan rabat itu adalah kalau mempunyai persamaan adalah sama-sama berupa potongan harga, tapi pada dasarnya keduanya adalah berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Bahwa diskon itu merupakan potongan harga untuk sebuah atau sedikit barang, sedangkan rabat itu adalah potongan harga untuk barang yang jumlahnya banyak. Kemudian diskon itu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tetapi kalau rabat, sisa barang yang tidak terjual dapat dikembalikan.
ada quote yang menarik berkaitan dengan aritmatika, bahwa janganlah kita itu menabung apa yang masih tersisa setelah kita belanja, tapi belanjakan apa yang masih tersisa setelah kalian menabung. Nasihat yang baik, dan sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.